مرحبا أهل الكمال مرحبا أهل النوادي. الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأهل بيته أجمعين، خصوصا إلى روح سيدنا أحمد بن عيسى المهاجر فقيه المقدم محمد بن علي وعلوي وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مصوبتهم ويضاعف حسناتهم ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. وإلى حضرة النبي الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amrin wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wasadd lisani wahdi qalbi bihaqqi sayidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa barak wasallam. Ya man huwa fi 'uluwihi kain, ya man huwa fi fi'li hamid, ya man huwa fi majdihi matin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min zulumatil wahmi warzuqna fahman nabiyyin wa hifdal mursalin wa ilhamal malaikatil mukarrabin. Rabbana zidna ilman wa fahma wa aqla ya akramal akramin bihaqqi sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin ya rahman ya rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dan tak lupa salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan mulia Nabi kita tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga beliau, sahabatnya dan umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran beliau hingga akhir masa nanti. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebelum kita melanjutkan bacaan kitab Fiqih Taqriratus Sadidah dan juga kitab Hikmatu Tasrih wa Falsafah, nah, kita akan sedikit bahas tentang sejarah daripada kunut nazilah ya. Al-kunut nazilah pakai qaf, nun, waw, ta, kemudian nun panjang dari kata turun. Nazala yanzilu nuzulan, nazilah artinya bencana besar yang turun. Nah, kunut itu ada 3. Yang pertama kunut subuh. Kunut subuh ini 2 mazhab. 2 mazhab salat subuh pakai kunut. Yang pertama mazhabnya Imam Malik bin Anas, Malikiyah, itu salat subuh pakai kunut. Mazhab kedua yang pakai kunut mazhabnya Al-Imam Syafi'i, itu Syafi'iyah pakai kunut subuh. Cuma caranya sedikit berbeda. Kalau mazhab Syafi'i setelah ruku, ya, setelah ruku baru kunut. Kalau mazhab Maliki sebelum ruku kunut untuk subuh. 2 mazhab tidak kunut, mazhab Abu Hanifah Hanafiyah dan mazhabnya Hanabila yang diketuai oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Ini kunut yang pertama. Kunut yang kedua, kunut di sholat witir di bulan suci Ramadan, 15 malam terakhir. Itu kunut yang kedua. Kunut yang ketiga baru kunut nazilah. Disebutkan dalam hadis Sahihul Bukhari, Rasul SAW kunut selama syahra, selama 1 bulan penuh
di seluruh sholat wajib 5 waktu. Kunut sendiri artinya banyak. Dalam kitab Fathul Bari, Al-Imam Ahmad Ibn Hajar Al-Asqalani yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 852 Hijriah, beliau menyebutkan arti daripada kunut kurang lebih 10 arti. Di antara arti kunut, di antaranya adalah ketaatan, berdiri, dan juga doa. Jadi artinya ada 10 makna daripada kunut. Di antaranya doa, kemudian berdiri, kemudian taat. Itu arti daripada kunut. Nah, kunut nazilah sebenarnya sudah ada kasus sebelumnya ketika sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka mustad'ifin, orang-orang yang lemah yang ada di Makkah. Juga beberapa dari sahabat lainnya ingin keluar hijrah. Ini setelah peristiwa hijrah. Itu ditahan oleh orang-orang Quraisy, dan di antara mereka ada yang dianiaya. Maka di sholat subuh, disebutkan di sholat subuh itu Rasulullah SAW membaca doa setelah ruku yang berisikan mendoakan kebinasaan kepada orang-orang tertentu. Nabi sebutkan namanya satu persatu. Nah, satu persatu disebutkan. Setelah itu baru kejadian di tahun 4 Hijriah. Tahun 4 Hijriah di bulan Safar, ada orang dari Najd datang ke Madinah, namanya Amir bin Malik Abul Barra. Ini Amir bin Malik termasuk tokoh yang ada di Najd, tokoh dari Bani Amir, datang menemui Rasulullah SAW di kota Madinah dengan tujuan ingin meminta Rasulullah SAW mengiring utusan agar dakwah di tempat beliau di Najd. Tapi Nabi awalnya tidak mau, karena Nabi tahu persis keadaan yang ada di Najd. Banyak yang belum memeluk agama Islam dan sifatnya banyak yang khainah, pengkhianat. Buat perjanjian sering dikhianati. Tapi ini tokoh dari Najd tersebut bernama Amir bin Malik mengatakan, saya jamin atas keamanan sahabat-sahabat yang engkau utus ke tempat saya. Dia buat jaminan di hadapan Rasulullah SAW. Maka karena telah dipaksa, kemudian membuat satu jaminan, maka Nabi pun mengutus sab'una qurra'a, 70 orang ahli Al-Quran diutus dengan niat biar bisa dakwah dan mengajar di Najd. Maka berangkatlah 70 sahabat tersebut. Ini kejadian di tahun 4 Hijriah. Ternyata ketika sampai di wilayah tersebut, ada orang yang bawa surat. Di antaranya yang ikut serta namanya Hararah. Ini sahabat Rasulullah SAW. Ternyata ketika surat ini sampai kepada satu tokoh dari Bani Amir bernama Amir bin Tufail, dia tidak senang dengan kedatangan kaum muslimin. Maka yang ikut utusan membawa surat Hararah itu dibunuh. Di zaman tersebut kalau ada utusan yang membawa surat, kalau dibunuh itu pelanggaran HAM, hak asasi manusia yang sangat besar. Yang luar biasa ketika Hararah dibunuh, ditusuk dengan tombak, dia mengatakan, alhamdulillah, saya beruntung. Dia ditusuk, dia katakan saya beruntung. Kenapa? Karena syahid. Jadi itu ucapan kalimat yang keluar dari Hararah. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah, saya beruntung. Beruntung mendapatkan syahid fi sabilillah. Meninggal. Kemudian Amir bin Tufail ini, beliau coba menghasut daripada Bani Amir, sukunya sendiri, agar membunuh sahabat-sahabat Nabi yang diutus oleh Nabi SAW berjumlah 70 orang. Namun Bani Amir menolak. Kenapa? Karena Amir bin Malik Abu Bararah ini telah membuat jaminan bahwa tidak boleh diganggu ini sahabat Nabi yang diutus. Maka Bani Amir tidak berani. Tapi ini jahat, namanya Amir bin Tufail,
dia pergi ke satu suku lagi namanya Bani Sulaim, menghasut bagaimana kalau kita bunuh ini sahabat-sahabat Nabi yang datang. Maka Bani Usaibah, Bani Zakwan setuju, kalau begitu kita bunuh. Maka dengan jumlah yang banyak mereka menyerang sahabat Nabi yang tanpa membawa senjata, karena niatnya mau dakwah, niatnya mau ngajar Al-Quran, para ahli Al-Quran. Ternyata dibantai, 69 meninggal, 1 hidup tapi dalam keadaan luka-luka. Jadi dia tertumpuk oleh jenazah. Ini diceritakan di dalam kitab Tarikh At-Tabari, disusun oleh Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari yang lahir tahun 224 Hijriah, meninggal tahun 310 Hijriah. Nama lain kitab tersebut adalah Tarikhul Umami wal Muluk, nama kitabnya. Ini satu sahabat berada di tumpukan jenazah, seluruhnya dibantai, ditebas dengan pedang, ditusuk dengan tombak. Maka beliau ini berada di antara jenazah dalam keadaan luka tapi masih hidup. Akhirnya ini pulang, masih sempat ikut perang Khandaq di tahun ke-5 masuk ke-6 Hijriah. Perang Khandaq, meninggal di perang Khandaq. Ini satu sahabat yang hidup namanya Ka'ab bin Sa'id. Ka'ab bin Sa'id. Nah, ini dibantai di wilayah bernama Bi'rul Ma'unah. Nama wilayah tersebut Bi'rul Ma'unah. Maka ini diberitakan kepada Nabi Muhammad SAW. Oh Rasulullah, para sahabat ketika meriwayatkan ekspresi Nabi pada waktu mendengar kabar tersebut, mereka melihat wajah Nabi belum pernah semarah itu, sampai wajah beliau merah. Dan beliau pada saat itulah mulai kunut nazilah selama 1 bulan, meminta agar diminasakan daripada, disebutkan nama suku-sukunya, Bani Usaibah, Bani Zakwan, dan termasuk orang-orang yang ikut terlibat seperti Amir bin Tufail. Nabi sebutkan di dalam doa, di dalam kunut nazilah. Nah, itu pertama kali kunut nazilah. Kemudian kunut nazilah Al-Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi yang lahir 631 Hijriah, meninggal 676 Hijriah, dalam kitabnya Al-Majmu' ala Syarhil Muhadzab, beliau mengatakan hukumnya sunnah hay'ah. Sunnah hay'ah. Kalau kunut subuh sunnah ab'ad, dia maksud bagian seperti rukun. Makanya ketika lupa kunut subuh disunnahkan sujud sahwi. Tapi kalau lupa kunut nazilah tidak dianjurkan sujud sahwi karena dia termasuk daripada sunnah hayat. Imam Nawawi mengatakan hukumnya sunnah di sholat 5 waktu, di saat mulai ada bencana alam, walaupun tidak di tempat kita, di tempat lain terjadi pembantaian, terjadi bencana alam, terjadi penyakit, wabah penyakit, maka beliau katakan disunnahkan kunut nazilah di seluruh sholat 5 waktu. Adapun sholat Jumat terdapat khilafiyah, pendapat para ulama. Ya, mayoritas mengatakan kalau sholat Jumat tidak usah kunut nazilah. Kenapa? Karena khotib di akhir doa biasanya membaca doa tolak balak. Tapi sebagian lain mengatakan boleh-boleh saja. Terdapat khilafiyah di dalam sholat Jumat. Adapun di sholat 5 waktu, maka mayoritas membuat satu pernyataan sunnah. Nah, di sholat-sholat yang tidak ada suara, sholat sirriyah seperti zuhur dan asar, maka suaranya disirkan. Sebagian ulama mengatakan sirnya tidak terlalu sir, jadi minimal bisa mendengar makmum untuk mengucapkan amin. Tapi yang lain mengatakan tidak, tetap sir, karena itu waktu sirriyah. Ada khilafiyah sedikit dalam masalah itu. Kemudian di sholat jahar dibaca dengan suara jahar kunut tersebut. Letaknya di rakaat terakhir daripada sholat. Kemudian doa Imam Nawawi Al-Bantini mengatakan dalam kitab Nihayatuz Zain, redaksi doa kunut nazilah itu beliau katakan tergantung dengan keadaan dan doanya dibebaskan. Misalnya keadaannya Nabi SAW pada waktu itu mendoakan
kebinasaan karena memang dibantai oleh suku tersebut. Beliau katakan kalau saat ada wabah penyakit maka doanya disesuaikan dengan wabah penyakit. Itu pendapat Syekh Nawawi Al-Bantini. Maka redaksi doanya macam-macam. Doa daripada kunut nazilah. Kemudian ini wabah penyakit yang ada itu sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam pra-Islam itu sudah ada kejadian penyakit namanya taun. Penyakit taun ini semacam wabah, kalau menimpa langsung mati. Sekarang apa? Kolera? Bukan. Ya, sekarang corona sudah mirip-mirip begitu deh. Namanya taun. Makanya ada doa itu diajarkan oleh ulama. Ya, Allahumma srif anna wal muslimin ma la yasrifuhu ghairuka minal ghala wal bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal ahzani wat ta'un wasyada'id wasyarri a'da'i wal musyrikin wasyarri dhalamati wal mubtadi'ati wal hasidin. Jadi diminta pelindungan dari ta'un. Nah, taun penyakit ini sangat ditakuti di zaman tersebut. Kena mati. Sama seperti kusta. Kusta itu Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis riwayat Bukhari, karena dia menular. Tafirru minal madzum. Larilah dari penyakit kusta. Kama tafirru minal asad. Sebagaimana engkau lari dari singa. Jadi bukan berarti ini takdirnya Allah. Kita disuruh hati-hati juga, tapi jangan terlalu takut berlebihan. Disuruh ikhtiar, tapi tidak perlu takut berlebihan. Misalnya sudah tahu di satu wilayah itu terkena wabah penyakit, di sini kan masih aman insyaallah, dijaga oleh Allah Taala. Insyaallah. Misalnya di tempat terjadinya di situ, mau liburan ke situ, itu namanya bodoh. Sudah tahu di situ penyakit, datang ke situ. Ini kasus kejadian Sayyidina Umar bin Khattab waktu mau kunjungan kenegaraan ke Damaskus, berangkat dengan para sahabat. Ternyata di Damaskus pada waktu itu ada wabah taun. Sampai di tengah jalan ada yang kasih kabar kepada Sayyidina Umar, "Wahai Amirul Mukminin, ini di wilayah Damaskus yang hendak engkau kunjungi ada wabah penyakit taun." Apa kata Sayyidina Umar? Beliau kumpulkan para sahabat, bagaimana nih? Ini kunjungan tetap lanjut apa kita batalkan? Ada di antara dua firqah muncul, dan ini berkaitan dengan masalah takdir. Antu'mina billahi, antu'mina bi qadrillah khairihi wa syarrihi minallahi subhanahu wa ta'ala. Percaya kepada takdir Allah baik ataupun buruk. Satu kelompok sahabat mengatakan, sudah tetap lanjut. Kenapa harus takut? Kalau memang takdirnya kita meninggal di tempat itu, ya kita meninggal. Kalau takdirnya kita tidak mati, ya tidak akan kena penyakit. Ini pemahaman sebagian sahabat. Sahabat yang lain mengatakan, jangan wahai Sayyidina Umar, itu kan ada wabah penyakit. Kalau kita ke sana, artinya memang kita ingin cari masalah, ya. Kita ingin menjerumuskan diri kena wabah penyakit tersebut. Kemudian satu sahabat mengatakan, saya pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, kata Nabi SAW, man sami'a bihi min ardin fala yaqdam alaih. Nabi yang bersabda SAW, siapa yang mendengar satu wilayah terkena wabah taun, maka wilayah tersebut jangan didatangi. Itu sabda Nabi SAW. Jadi realistis juga, ya, takdir percaya, tidak terlalu takut, tapi juga realistis. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, sudah, kalau begitu itu di Damaskus takdir buruk karena ada wabah penyakit. Kalau di Madinah kita pulang takdir baik. Berarti sekarang kita pergi dari takdir buruk menuju kepada takdir baik. Jadi pulang ke Madinah, tidak lanjut ke Damaskus. Kemudian sebelum masa Rasul sallallahu alaihi wasallam ada nabi namanya Nabi Hizkil. Ya, Nabi Hizkil. Nah, Nabi Hizkil ini di luar Nabi yang 25. Dari Bani Israel juga.
Hizkil. Ini diceritakan di dalam kitab Tafsir Ibn Katsir yang lahir tahun 700 Hijriah, meninggal tahun 774 Hijriah. Juga diceritakan oleh Al-Imam As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir tahun 849 Hijriah, meninggal 911 Hijriah. Dalam kitabnya Syarhus Sudur, seorang nabi namanya Hizkil, di surat Al-Baqarah ayat 243. Situ Allah Ta'ala berfirman menceritakan tentang wabah penyakit. Penyakit taun ini penyakit yang sudah ada sejak lama, sudah ribuan tahun yang lalu. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim, tidaklah kalian melihat orang-orang yang keluar dari kampung halaman mereka, wa hum ulufun hadzaral maut, mereka itu jumlahnya ribuan, hadzaral maut, takut kepada kematian. Jadi di kampung mereka ini jumlahnya menurut Al-Imam Ibn Katsir ada 40.000, sebagian ulama mengatakan 70.000 orang. Ini terkena wabah taun. Banyak diantara yang mati. Maka muncul ketakutan. Bagaimana nih? Kalau kita tinggal di sini kita akan kena penyakit ini. Diputuskan mereka hijrah, pindah dari tempat tersebut. Ketika mereka pindah pergi di satu tempat yang dianggap aman, maka muncul sifat takabur. Artinya sudah, kita sudah lari dari virus taun, berarti kita sudah tidak mati lagi. Ya, kita bisa hidup panjang, kita tidak mati. Ini kan dia takutnya kepada virus, dia tidak menghadirkan Tuhan di situ. Allah dia tidak takut, tapi dia takutnya kepada virus. Padahal ini virus adalah makhluk. Padahal harusnya orang yang maksiat, orang yang tidak sholat harusnya lebih takut daripada sekedar virus corona. Karena adanya penyakit juga itu ciptaannya Allah. Allah yang mengatur, itu makhluk dan pada akhirnya mati. Tanpa virus pun kita mati. Maka ketakutan yang diajarkan oleh Nabi SAW, makanya Nabi katakan la adwa. Nabi katakan la adwa dalam hadis Bukhari, artinya Nabi katakan penyakit yang menular itu tidak ada. Ini disalahpahami redaksi tekstualnya. Bukan maksudnya Nabi penyakit menular itu tidak ada, tapi Nabi ingin mendidik pemahaman keyakinan kita bahwa ini virus yang penyakit yang membuat menular, wabah ini hakikatnya mereka tidak punya kekuatan. Tapi yang membuat mereka punya kekuatan adalah Allah. Itu hanya sebab, tapi musababnya adalah Allah Ta'ala. Sama seperti api. Nabi Ibrahim ketika dilempar di dalam api, Allah ciptakan api sifatnya adalah membakar, panas. Tapi bisa dengan kekuatan Allah, Allah rubah. Bahkan kontradiksi, yang panas berubah jadi dingin. Ya nar kuni bardau wassalama ala Ibrahim, wahai api jadilah engkau dingin dan selamat. Ini kan kontradiksi sifat. Api kok bisa jadi dingin? Allah ingin menunjukkan itu api makhluk. Dia bisa membakar bukan karena kekuatannya dia, tapi karena kekuatannya Allah. Ini virus bisa membuat orang mati, bisa menular, tapi sesungguhnya kekuatan bukan dari situ, tapi kekuatannya dari Allah. Maka jangan takut kepada sebab, tapi takut kepada musabab, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah tunjukkan itu. Maka rasa takut ini dirubah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan kepada yang lainnya. Maka ini Nabi Hizkil, ketika orang-orang ini sudah hijrah, dapat kabar, Allah wahyukan kepada Nabi Hizkil alaihissalam, dan orang-orang yang sudah hijrah itu berkeyakinan, oh sudah, kita bisa hidup lama. Wah, virus kita sudah tinggalkan. Dia tidak hadirkan Allah dan tidak meyakini bahwa Allah Ta'ala yang memiliki kekuatan. Oleh sebab itu hadis Nabi la adwa, penyakit tidak menular, karena orang-orang pada waktu itu yang ada di Makkah dan sekitar Jazirah Arab berkeyakinan kalau ada penyakit menular itu dari penyakit, kekuatannya dari penyakit, dari virusnya, dari taunnya, bukan dari Allah. Jadi seakan-akan rasa takutnya dirubah kepada makhluk, bukan kepada Sang Pencipta. Ini terjadi. Maka Allah utus 2 malaikat, disuruh turun. Dan kematian kemanapun kita pergi, kalau sudah ajal tiba, ya tetap
tetap akan disusul itu kematian. Itu Nabi Sulaiman, ada pemuda, singkat cerita, pemuda datang ketakutan lihat malaikat maut. Datang ke Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Sulaiman, itu ada malaikat maut di depan. Masuk malaikat maut, Nabi Sulaiman lihat juga takut. Oh, jangan-jangan hari ini saya punya ajal. Pemuda ini ketakutan. Dia bilang, jangan-jangan ini malaikat maut mau mencabut nyawa saya. Tolong, kalau begitu engkau kan punya kelebihan, mukjizat, bisa menundukkan angin. Bawa saya ke tempat yang jauh. Ini di Palestina. Nabi Sulaiman doa minta kepada Allah. Ini pemuda dibawa kemana? Ke Cina. Ketika pemuda itu dibawa ke Cina, itu malaikat hilang. Dicari sama Nabi Sulaiman, itu malaikat kemana? Tidak lama beberapa waktu muncul ini malaikat. Kemudian Nabi Sulaiman bertanya, engkau dari mana? Kata malaikat maut, dari Cina. Kok bisa dari Cina? Itu pemuda yang tadi di sampingmu ajalnya di Cina. Jadi dia coba lari dari kematian, suruh pindah ke Cina, padahal memang ketetapan takdir ajalnya itu di Cina. Akhirnya dia meninggal di Cina. Ini yang Allah nyatakan, qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaib wasyahadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah kematian yang kalian lari pasti dia menyusul kalian, kata Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa dihindari. Ya, maka yang kita takut adalah Allah. Takutnya apa? Takutnya meninggal ini bawa apa? Takutnya meninggal masih banyak dosa. Takutnya meninggal hati masih kotor. Takutnya meninggal ya masih ada hutang piutang dengan makhluk. Takut meninggal zolim sama orang. Ini yang lebih ditakuti daripada virus corona. Karena orang yang seperti ini Nabi katakan cerdas. Orang pandai. Apa tuh orang pandai? Al-Qais. Mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang mempersiapkan dirinya sebelum datangnya kematian. Tapi wal ahmaq, orang yang bodoh adalah orang yang banyak mengikuti manattaba'a nafsahu hawa'a wa tamanna 'ala Allahil aman. Orang yang selalu mengikuti daripada rayuan nafsunya melakukan dosa tapi merasa aman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bodoh, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ahmaq lawan daripada al-Qais, orang yang cerdas yang persiapkan dirinya sebelum datang kematian, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini kaum ini akhirnya apa? Allah utus malaikat. Malaikat teriak. Ketika malaikat teriak, ini seluruhnya mati. Teriakan malaikat kaum Tsamud, ya, kaum Tsamud itu dapat teriak juga dari malaikat. Kaum Tsamud atau Ad, saya lupa itu. Itu Allah suruh malaikat Jibril teriak, mati. Di surat Al-Haqqah diceritakan. Disebutkan di situ seperti apa mereka yang dapat teriakan daripada malaikat. Mereka seperti pohon korma kering. Allah sifati keadaan orang yang dapat teriakan dari malaikat seperti pohon korma yang kering. Kalau ditusuk berlubang. Ini keadaan mereka seperti itu. Akhirnya mati semuanya. Allah nyatakan fagala lahum mutu. Allah Ta'ala berfirman kepada mereka, mutu, matilah. Maka semuanya mati. Tidak tersisa. 40.000 orang. Nah, ketika sudah mati, sudah waktu berjalan, makanya pakai summa ahyahum. Kalimat summa itu kemudian ulama tafsir mengatakan ada macam-macam. Tapi summa yang dimaksud di sini lil ba'id, yaitu summa dengan durasi waktu yang lama. Kenapa lama? Karena ketika sudah mati itu membusuk baru jadi tulang. Sudah jadi tulang baru ini Nabi datang. Berarti kan kalau sudah di tulang itu kan waktu yang lama. Maka diwahyukan ini Nabi, namanya Nabi Hizkil alaihissalam, pergi ke wilayah tersebut. Sampai di wilayah tersebut, Nabi Hizkil hanya temukan tulang belulang dan jumlahnya begitu banyak. Nabi Hizkil pada waktu itu bukan tidak percaya adanya hari kiamat, bukan. Para nabi punya keimanan ini paling tinggi. Makanya Abu Hanifah mengatakan iman ada 4. Ada al-imanu yazid wala yankus. Iman yang nomor 1 itu naik terus tidak pernah turun. Imanul anbiya wal mursalin. Imannya para nabi dan para rasul. Para nabi para rasul punya iman tidak pernah turun. Coba perhatikan, para nabi kalau diuji sama Allah, apakah makin jauh kepada Allah? Tidak. Makin dikasih cobaan makin besar,
mereka makin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena keimanan mereka tidak pernah turun, selalu naik. Kemudian ada iman yang kedua, la yazid wa la yankus. Tidak pernah naik, tidak pernah turun, dia statis. Imanul malaikat, imannya para malaikat. Malaikat ya begitu saja imannya. Tidak bisa naik, tidak bisa turun. Karena standar ukuran naik dan turunnya iman itu dalam kitab Zubat dikatakan dengan taat, maka itu menandakan makin banyak taat, makin banyak tingkatan iman yang naik. Makin banyak maksiat, maka disitulah turunnya iman. Malaikat kan tidak pernah maksiat, ketaatannya ya seperti itu saja, maka imannya statis, stabil. Kemudian yang ketiga, imannya orang-orang awam, orang-orang mukmin seperti kita. Yazid wa yankus, kadang dia naik, kadang dia turun, naik turun dia. Yazid wa yankus. Yang keempat, la yazid wa yankus, iman tidak pernah naik tapi turun terus. Imannya orang munafik, orang-orang musyrik, orang-orang kafir. Dia tidak pernah naik tapi dia turun. Nabi Hizkil alaihissalam, beliau hanya bingung, percaya sama hari kiamat, cuma bingung bagaimana Allah membangkitkan makhluk di hari kiamat. Yang sudah mati dibangkitkan lagi. Ini bagaimana caranya? Jadi hanya bingung cara membangkitkan makhluk yang sudah mati dihidupkan kembali. Makanya ulama berbeda pendapat. Al-Imam Ghazali dengan Ibn Rus. Ibn Rus sering mengkritik Imam Ghazali. Ibn Rus juga seorang ulama besar mazhab Malikiyah, seorang faqih, seorang qadhi, seorang filosof. Namanya Ibn Rus. Beliau kuasai hampir seluruh ilmu. Masa beliau abad kelima. Imam Ghazali lahir 450, meninggal 505 Hijriah. Setelahnya tidak lama waktu Ibn Rus. Kitab-kitabnya Imam Ghazali banyak dikritik oleh Ibn Rusdi. Di antaranya masalah apa? Di antaranya masalah penciptaan. Menurut Imam Ghazali, Allah ketika menciptakan makhluk seluruhnya, setelah diciptakan itu makhluk, Allah yang mengatur mereka. Teorinya seperti apa? Bustaniun, kata Imam Ghazali. Ini kitab namanya Faslul Maghalah, nama kitabnya. Bustaniun, tukang kebun. Bagaimana tukang kebun? Ketika mereka menanam bibit, harus disiram, dikasih pupuk, diperhatikan. Nah, beliau analogikan makhluk seperti itu. Ketika sudah diciptakan, ya diperhatikan, diatur, dirawat. Ya, secara mutlak Allah yang mengatur. Kalau Ibn Rus berbeda, beliau mengatakan makhluk-makhluk yang Allah ciptakan seperti jam. Jam ini ketika dia, ya kita taruh itu jam, taruh baterai, awal menggerakkan saja, baru dia berputar. Setelahnya dibiarkan dia secara otomatis. Awalnya mati, kemudian diberikan kekuatan berupa baterai, maka dia berputar. Nah, itu teorinya Ibn Rus, dan ini sama seperti teorinya filsafat Aristoteles. Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal disusun oleh Abdul Karim Sirristani. Al-Imam As-Sirristani menyebutkan dalam kitab Al-Milal wan Nihal, Aristoteles percaya bahwa alam semesta ini ada penggerak pertama namanya muharrikul awal. Ini alam semesta ada penggerak pertama. Cuma belum menyebutkan apakah itu Allah. Tapi yang dimaksud adalah Allah, Tuhan. Penggerak pertama itu harus satu, tidak bisa dua, kata Aristoteles. Kalau ada dua, maka akan hancur ini alam. Karena ada dua keinginan, kata Aristoteles. Dalam kitab Al-Milal wan Nihal, teologi dunia. Jadi kesimpulan Aristoteles mengatakan bahwa alam semesta ini harus ada muharrikul awal. Ada penggerak pertama. Kalau tidak ada penggerak pertama, maka tidak mungkin ada pergerakan matahari yang berputar secara otomatis dan begitu rapi, waktunya tidak pernah terlambat, tidak pernah terbalik dia berputar. Ada siang, ada malam. Ini saja sistem yang berputar dengan begitu rapi. Kalau tidak ada yang menggerakkan, maka mustahil dia bisa bergerak. Itu kata Aristoteles dalam kitab Al-Milal wan Nihal. Maka ini perbedaan pendapat antara Ibn Rus dengan Imam Ghazali. Kasus kedua juga, Imam Ghazali berbeda pendapat dengan Ibn Rus masalah hari kiamat. Al-Imam Ghazali berpendapat, nah tadi pendapat Imam Ghazali yang lebih kuat.
Ya kita diciptakan, kita punya teologi ikut Abu Hasan Asy'ari, mengatakan Allah ciptakan kita dan Allah yang mengatur kita. Itu di dalam Al-Quran banyak sekali. Wa ma tasyauna illa ayyasha'ullah. Apa yang kalian kehendaki, itu Allah yang kehendaki. Inna rabbakum khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya sang pencipta kalian, Allah, menciptakan kalian dan apa yang kalian lakukan. Wa ma ta'malun. Jadi ini akidah daripada Asy'ariyah dan Maturidiyah. Nah kemudian di hari kiamat beda pendapat juga. Kata Imam Ghazali, ketika dibangkitkan di hari kiamat, itu dibangkitkan dengan secara zahir, ruh dan jasad. Jadi dihidupkan kembali lagi. Tapi ditentang oleh Ibnu Rus. Ibnu Rus mengatakan, gak, di hari kiamat itu bukan dengan ruh dan jasad, tapi ruh saja. Beliau mengeluarkan beberapa hadis Nabi SAW. Di antaranya, innama nasamatul mu'min ta'luku. Sesungguhnya ruhnya orang beriman makan makanan surga. Sepotong saja. Tapi Imam Ghazali melanjutkan hadis itu, ada punya lanjutan. Hatta yurjihullah subhanahu wa ta'ala ila jasadihi yaumal qiyamah. Itu ruh nanti dikembalikan ke dalam jasadnya di hari kiamat. Jadi Imam Ghazali mengatakan ini Nabi sebutkan dikembalikan ke dalam jasad. Kemudian kasus Nabi Hizkil alaihissalam ketika melihat tulang belulang dari orang-orang tersebut yang sudah mati, dia katakan, ya Allah, bagaimana cara ini bisa hidup di hari kiamat, bisa bangkit lagi? Maka Allah Ta'ala berfirman, thumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan mereka. Jadi tulangnya tersambung, mulai kakinya sampai jadi utuh manusia berupa tengkorak. Dan itu bukan satu orang, seluruhnya 40.000 orang itu di hadapan Nabi Hizkil. Allah Ta'ala bangkitkan mereka semua. Mulai itu daging mulai keluar, daging, kemudian darah, kemudian kulit, kemudian ruh masuk. Maka di saat itu Nabi Hizkil pun bisa mengetahui bagaimana cara Allah Ta'ala menghidupkan makhluk yang sudah mati di hari kiamat, dikembalikan lagi seperti semula, seperti dia hidup. Maka Nabi katakan dalam hadis, kullu bani Adam ta'kulul ard. Seluruh anak manusia bumi memakannya. Illa azabadzan, kecuali bagian tulang ekor. Tulang bokong ada ekor yang paling ujung. Nah itu tidak akan hancur, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga sudah diriset oleh para ilmuwan. Mereka membuat satu eksperimen uji coba dan juga riset bahwa tulang yang ada di bokong manusia itu lebih kuat daripada baja, beberapa kali lipat disebutkan. Dan ini tidak akan hancur. Seluruhnya akan hancur, tapi satu tulang ini tidak hancur. Dan Nabi SAW 1000 tahun yang lalu sudah menyebutkan hal tersebut. Nabi mengatakan, illa azabadzan, seluruh tubuh Bani Adam akan hancur kecuali tulang ekor. Dari dari tulang ekor khulika. Kalimat khulika tadi, diciptakan kembali. Berarti kita ini diciptakan dalam bentuk yang berbeda. Karena dari kata khulika bukan ju'ila, dijadikan seperti yang, kalau ju'ila dijadikan sudah ada contoh, tapi khulika dijadikan yang baru lagi. Jadi hari kiamat, kata Imam Ghazali, ini juga disepakati oleh Ibnu Rusdi dalam kitab Faslul Maghala, kita dibangkitkan kembali lagi, tapi dalam bentuk yang tidak sama persis ketika kita hidup di dunia. Tidak sama persis. Dan dibangkitkan di dalam kitab Faidul Qadir min Ahadits Basyirin Nadhir. Itu menyebutkan, Imam Munawi mengatakan nanti dibangkitkan sesuai keadaan akhir aktivitas sebelum dia meninggal. Misalnya kita akhir sebelum meninggal lagi baca Al-Quran. Nah, kita meninggal dunia pas lagi baca Al-Quran. Di hari kiamat bangkitnya lagi baca Al-Quran. Orang yang meninggal dalam keadaan sujud dalam sholat, di hari kiamat dibangkitkan dalam keadaan sujud. Orang yang lagi sholat, lagi baca Al-Quran, lagi hadir majlis ilmu, meninggal, ya dibangkitkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya kalau meninggal dalam keadaan maksiat, ya dibangkitkan. Maka disebutkan dalam beberapa hadis dalam kitab Syarhus Sudur, ada yang bangkit pegang botol khamar. Itu malaikat sudah kenal, oh ini tukang minum. Ya. Ada yang bangkit pegang uang riba. Ada yang bangkit macam-macam, tergantung daripada jenis amal yang bagian akhir. Innamal a'malu bi khawatimiha.
Amal ibadah dihitung bagian akhirnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Hizkil melihat, oh ternyata begini kebangkitannya. Oh mudah bagi Allah. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah mampu melakukan segala sesuatu. Tidak ada yang sulit. Innama amru idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Kalau ingin sesuatu ya kun, jadi. Maka jadilah. Tidak ada kesulitan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kasus ini ada yang mirip juga. Allah ceritakan Nabi Uzair alaihissalam. Jadi hidupnya setelah masa Nabi Musa. Setelah masa Nabi Musa, ini Nabi ini hidup, namanya Nabi Uzair. Nah, Nabi Uzair di surat Al-Baqarah ayat 259 itu Allah ceritakan, dan ini orang Yahudi menganggap Nabi Uzair sebagai Tuhan. Wa galat Yahud Uzair ibnullah. Orang-orang Yahudi mengatakan Uzair anak Tuhan. Wa galat Nasara Isa ibnullah. Orang-orang Nasara mengatakan Isa adalah anak Tuhan. Jadi sama. Uzair dianggap anak Tuhan, Nabi Isa dianggap anak Tuhan. Nah, kenapa dianggap anak Tuhan? Jadi ceritanya panjang. Ini Nabi Uzair alaihissalam terkenal mustajabu da'wah. Di kampungnya terkenal memiliki doa yang mustajab. Ini ceritakan dalam kitab Qasasul Anbiya atau Qisasul Anbiya, disusun oleh Ibnu Najjar dan juga Al-Imam Ibn Katsir. Kemudian diceritakan di dalam kitab tafsirnya Imam Suyuti Durrul Mansur, juga di kitabnya Al-Imam Alusi Ruhul Ma'ani, juga di kitabnya Al-Imam Ibn Katsir Tafsir Al-Qur'an Azim. Nah, ini berjalan. Beliau waktu itu lagi bawa makanan, ada roti, ada anggur. Jalan di satu tempat, ada perkampungan mungkin bencana alam, jadi hancur berantakan itu kampung. Beliau lihat, ini kampung yang hancur, bagaimana bisa Allah hidupkan kembali, perbaiki lagi menjadi kampung yang utuh. Ternyata beliau punya masalah, problemnya sama seperti Nabi Hizkil. Hari kiamat percaya, tapi bagaimana Allah bangkitkan lagi sesuatu yang sudah mati, yang sudah hancur. Kalmar alladhi ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha. Ketika berkata demikian, qala anna yuhyi hadhihi Allah ba'da mautiha. Bagaimana nih Allah bisa hidupkan lagi nih kampung yang sudah mati, bisa jadi utuh lagi, ramai lagi. Dan bagaimana orang yang sudah mati, makhluk yang sudah mati bisa bangkit lagi. Ini di dalam ucapannya Nabi Uzair. Allah Ta'ala langsung menunjukkan bagaimana cara Allah membangkitkan makhluk yang sudah mati di hari kiamat. Makanya namanya Yaumul Qiyamah. Hari kiamat ini punya nama banyak. Ada dua kaedah bahasa Arab mengatakan, kalau nama banyak, yang pertama kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan. Makanya Allah juga punya nama banyak. Innalillahi tis'ina wa tis'in wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Siapa yang menghafalnya masuk ke dalam surga, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga punya nama banyak. Imam Suyuti menyusun sekitar hampir 1000 nama. Ibnu Arabi juga menyusun hampir 1000, dan ada yang mengatakan 500 nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau makin banyak nama, makin menunjukkan kemuliaan. Makna yang kedua, makin banyak nama makin menunjukkan hari itu hari yang besar, bukan hari sembarangan. Makanya hari kiamat di Al-Quranul Karim banyak sekali namanya. Ada namanya Yaumuddin, hari agama. Ini maksud hari kiamat. Ada yang namanya Yaumul Qiyamah, hari kebangkitan. Kiamat dari kata qomah. Kenapa dikatakan qiyamah, berdiri, bangkit? Karena seluruh makhluk dibangkitkan lagi. Ada yang namanya Al-Qari'ah, itu juga artinya hari kiamat. Ada yang namanya Al-Haqqah, itu juga hari kiamat. Ada yang namanya Al-Waqi'ah, itu juga hari kiamat. Jadi Allah menyebutkan banyak sekali hari kiamat di dalam Al-Quran dengan nama-nama yang berbeda, tapi menunjukkan makna satu, yaitu hari kiamat. Kenapa? Ini hari yang sangat besar. Hari yang menyatakan besar bukan makhluk, tapi Allah. Allah yang mengatakan hari itu hari yang besar. Bagaimana tidak besar? Ini alam semesta hancur, seluruhnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bumi dikatakan di dalam Al-Quran, inna ja'alna ma 'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum
ahsanu amala wa inna la ja'iluna ma 'alaiha sa'idan zuruza. Sesungguhnya kami jadikan di atas muka bumi ini perhiasan bagi dunia untuk kami menguji kepada mereka, dan kami akan hancurkan seluruhnya yang ada di atas bumi menjadi sa'idan zuruza. Apa sa'idan? Hamparan tanah yang luas. Zuruzan, yang tandus, namanya padang mahsyar, tempat perhimpunan. Maka ini Nabi Uzair dia lihat, dia bingung, ya Allah, ini hari kiamat, bagaimana cara engkau bangkitkan? Allah langsung matikan. Fa'amatahullahu mi'ata am. Allah mewafatkan selama 100 tahun. Jadi dibuat tertidur selama 100 tahun. Dia tidak sadar tidur di situ. Pada waktu itu lagi bawa makanan, ada roti, ada anggur, persis di sampingnya. Kendaraan yang dibawa adalah himar. Apa namanya? Keledai. Keledai, kalau kedelai kacang ya. Jaga tertukar di situ, keledai itu. Keledai ya. Diikat itu keledai. Tidak sadar ini Allah cabut ruhnya. Ini kasus seperti ini tidur dengan waktu panjang banyak. Ada Ashabul Kahfi juga lebih lama daripada ini. Kalau Nabi Uzair 100 tahun, Ashabul Kahfi berapa? 300 tahun lebih. Mudah bagi Allah. Tidur. Ketika tidur, Allah ingin memberikan contoh. Ini begini, orang hari kiamat begini. Tidur kan temannya mati. Ibaratnya ini orang sudah meninggal. Allah biarkan sampai 100 tahun. Mi'ata am. Summa. Maka itu summa, kemudian. Karena waktu 100 tahun lama. Summa ba'athahu. Allah utus seorang malaikat. Ini kalau dicari di Al-Quran gak dapat. Ini ditafsir. Kalau Al-Quran diutus kepadanya. Kalau ditafsir, diutus malaikat menyerupai manusia. Ada di hadapan Nabi Uzair. Di saat itulah Allah kembalikan ruh ke dalam tubuh Nabi Uzair. Nabi Uzair bangun. Kemudian ini malaikat yang menyerupai manusia bertanya kepada Nabi Uzair. Qala kam labithta? Kau tinggal di sini berapa lama? Atau engkau tidur di sini berapa lama? Qala labithtu yauman aw ba'da yaumin. Nabi Uzair punya perasaan, ya mungkin 1 hari atau setengah hari. Padahal tidak menyadari 100 tahun. Kata malaikat, qala bal labista mi'ata amin. Tidak. Kau bukan tidur 1 hari, bukan setengah hari. Kau di sini sudah tidur 100 tahun. Belum percaya Nabi Uzair. Masa 100 tahun? Kalau secara realita, ya 100 tahun sudah hancur. Sudah hancur, jadi tulang belulang di situ 100 tahun. Kalau pakai logika, artinya kadang-kadang agama ini tidak harus diandalkan logika saja, tapi iman. Karena ada hal-hal yang tidak bisa kita jangkau dengan akal. Maka malaikat bilang, kalau tidak percaya, fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna. Kau lihat, engkau punya makanan dan minuman. Dilihat makanan minumannya masih utuh. Kata ulama tafsir, kenapa makanan minuman masih utuh? Padahal kan 100 tahun harusnya ini roti sudah hancur, anggur sudah basi, tapi kok masih utuh? Karena ketika tidur berpelukan dengan Nabi Uzair. Makanya Allah jaga Nabi Uzair beserta makanannya. Dijaga. Kemudian alasan kedua kata Imam Alusi, biar ada perbandingan. Perbandingan bagaimana? Engkau kan 100 tahun kalau logika sudah hancur. Tapi kalau engkau lihat himar yang kau ikat, itu himar mati, tidak bisa cari makan. Dia lihat tulang, dia lihat himar sudah jadi tulang belulang, sudah jadi fosil. Maka ada perbandingan, oh ini betul 100 tahun seperti ini. Tapi ini makanan saya utuh, berarti sama kayak saya. Allah jaga sampai 100 tahun. Itu. Makanya fanzur ila ta'amik wa syarabik lam yatasanna ay lam yataghayyar. Lihatlah kepada makananmu, minumanmu tidak berubah, Allah bilang. Masih utuh. Wanzur ila himarik. Nah, sekarang kau lihat kamu punya kendaraan itu himar. Dilihat kendaraan himarnya sudah jadi fosil. Sudah bukan tulang lagi, fosil 100 tahun. Maka di situ Allah nyatakan walinaj'alaka ayatan linnas. Ini nanti kami jadikan
atau kejadian ini kami jadikan tanda-tanda kebesaran Allah bagi manusia. Ini sama seperti peristiwa Al-Isra. Apa yang Allah nyatakan? Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Kami ingin memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi Nabi pergi ke Baitul Maqdis bukan berarti Baitul Maqdis tempat suci Nabi disuruh pergi, bukan. Memang Baitul Maqdis tempat suci, tapi ulama yang lainnya yang memiliki pemahaman mendalam dan tahu kemuliaan Nabi Muhammad SAW, mereka membuat penafsiran yang berbeda. Mereka katakan, kenapa Allah israkan Nabi ke Baitul Maqdis? Agar Baitul Maqdis itu menjadi mulia karena pernah diinjak oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi terbalik. Baitul Maqdis ini Nabi disuruh pergi ke sana agar Baitul Maqdis mendapatkan kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau khatamul anbiya, para nabi hampir seluruhnya dari kalangan Bani Israel lahir di situ, tinggal di situ, asal daripada orang-orang yang ada di Bani Israel. Ini penutup para nabi, ini tempat belum mulia kalau Nabi belum injak. Makanya Allah mengisrakan Nabi menginjak tempat tersebut biar menjadi mulia. Itu. Dan seterusnya, langit juga demikian. Maka ini Nabi Uzair ketika melihat, ya beliau melihat ini tulang, oh percaya beliau, betul saya tidur di sini 100 tahun. Ini sudah jadi tulang. Baru Allah tunjukkan bagaimana cara menghidupkan makhluk yang sudah mati di hari kiamat kembali hidup. Maka Allah perintahkan, sekarang wanzur ilal idham, engkau lihat kepada tulang tersebut. Kaifa nunsiduha thumma naksuha lahma, bagaimana kami menyusunnya dan kami memakaikan dia, menumbuhkan dia daging. Kasusnya sama, mulai dia tulang tersambung, kemudian dia menjadi tulang yang utuh, ya seperti himar. Kalau kita pergi ke museum tuh ada tuh hewan-hewan purba, tulang-tulangnya itu. Persis seperti itu. Kemudian mulai itu muncul daging, darah, kulit, kemudian ruh ditiupkan. Di dalam tafsir Alusi, Imam Alusi mengatakan, di saat ruh ditiupkan, ini himar dia teriak sampai putus lehernya, urat lehernya. Akhirnya dia mati juga. Itu himar dalam kitab Alusi. Kenapa? Dia pikirnya hari kiamat, karena sudah mati bangkit lagi. Jadi himar saking takutnya dengan hari kiamat, dia teriak sampai urat lehernya putus. Urat lehernya putus, dia ketakutan. Yauma yaj'alu wildana shiba. Allah buat satu permisalan, di hari kiamat anak kecil kalau ada atau ikut di dalam kejadian hari kiamat, maka rambutnya berubah jadi putih. Anak kecil. Yauma yaj'alu wildana shiba. Yauma tarjuful ardu wal jibal wa kanatil jibalu kathiban mahila. Bumi berguncang, gunung hancur berantakan, maka dijadikan ini gunung-gunung seperti pasir yang ditumpuk secara halus. Kathiban mahila. Hancur lebur seluruhnya. Sudah Nabi Uzair lihat, percaya. Sudah hidup ini himar. Sekarang lanjutannya di kitab sejarah, di kitab tafsir hanya sampai di situ biasanya. Di kitab sejarah Al-Bidayah wan Nihayah nama kitabnya, disusun oleh Al-Imam Ibn Katsir. Pulang dia dengan kendaraan, mau kembali ke rumah. Lewat jalan sudah berubah, 100 tahun tidur. Ternyata masyarakat itu cari. Subhanallah, Allah kalau sudah berkehendak, walaupun letaknya tidak jauh dari tempat tinggal beliau, ketika mereka mencari tidak ada satupun yang masuk ke tempat tersebut. Maka seluruh kampung tersebut penduduknya meyakini Nabi Uzair telah wafat, sudah meninggal dunia. Sudah 100 tahun cari gak ketemu. Akhirnya Nabi Uzair lihat, ini mana rumah saya, sudah berubah. Beliau bingung masuk ke kampung. Sampai di satu tempat, dia lihat ada seorang wanita tua, mata sudah buta, lagi menyapu di teras rumah. Maka Nabi Uzair memperhatikan wajah nenek tua tersebut.
yang umurnya juga sudah 100 tahun lebih. Kayaknya saya kenal ini wanita, kata Nabi Uzair. Ternyata dia lihat, dia amati, oh ternyata ini budak wanitanya, pelayannya, yang membantu urusan rumah. Ya, di masa itu kan ada namanya jariyah, budak wanita. Nah, Nabi Uzair menyapa, katakan, wahai jariyah, wahai budak wanita, kau kenal saya? Kata budak wanita, saya matanya buta, gak bisa melihat. Saya Nabi Uzair, saya Uzair. Dikatakan, saya Uzair. Kata ini jariyah, tidak mungkin, Uzair sudah meninggal lama. Kurang lebih 100 tahun ini sudah meninggal. Kata Nabi Uzair, benar ini saya Uzair. Kemudian jariyah menjawab, kalau benar-benar engkau Uzair, terkenal sebagai rajulun saleh, seorang laki-laki yang soleh, terkenal punya mustajab dakwah, memiliki doa yang mustajab. Kalau benar engkau Uzair, minta kepada Allah agar Allah sembuhkan mata saya yang buta ini. Maka Nabi Uzair doa. Ketika doa minta disembuhkan, itu wanita punya mata sembuh, bisa melihat, dan dia mengenali wajah Nabi Uzair karena masih muda. Walaupun 100 tahun, tapi umurnya tetap di saat beliau tidur. Dilihatnya, ini betul ini, engkau Uzair, kok bisa hidup lagi? Ini berita tersebar, heboh satu kampung. Sebagian orang mengatakan, oh dia ini bukan orang sembarangan ini, atau sudah mati hidup lagi, jangan-jangan dia anak Tuhan. Mulai muncul. Tapi sampai di sini belum tersebar pengakuan dia anak Tuhan. Di waktu itu kitab Taurat sudah hilang. Jadi Nabi Musa alaihissalam itu diberikan wahyu oleh Allah kitab Taurat, Nabi Isa Injil, Nabi Daud Zabur, Rasulullah Al-Furqan atau Al-Quranul Karim. Tapi seluruh nabi ini tidak ada yang menghafal. Nabi Musa gak hafal kitab Taurat, Nabi Daud tidak hafal. Yang dikasihkan wahyu untuk menghafal hanya Nabi Muhammad, dan Allah berikan kemuliaan umatnya untuk menghafal khususnya. Makanya Allah sering mengulang jam'ahu wa qur'anah, kami yang himpun dan kami akan bacakan Al-Quran. Jadi ada wahyu turun, pertama kali malaikat Jibril baca itu wahyu, Nabi ikut bersamaan. Maka Allah larang, wala tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih, inna alaina jam'ahu wa qur'anah. Wahai Rasulullah, kalau Jibril baca wahyu, gak usah ikut gerakan lidahnya, gak usah ikut baca, gak perlu. Kenapa? Karena seluruh wahyu dan ilmu kami akan letakkan ke dalam hatimu. Jadi Rasul SAW itu Allah letakkan seluruh ilmu dalam hatinya tanpa proses belajar. Makanya Jibril itu formalitas saja sebagai guru. Jibril bukan gurunya Nabi Muhammad. Gurunya Nabi Muhammad SAW adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak boleh ada yang menjadikan Nabi Muhammad sebagai murid. Maka oleh sebab itu diantara hikmahnya diwafatkan orang-orang yang merawat Nabi, biar campur tangan manusia tidak ada yang mendidik Nabi. Campur tangannya Allah saja secara 100% yang mendidik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah mendidik aku dengan pendidikan terbaik, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nabi Musa, beliau gak menghafal, ini Taurat hilang, bingung. Taurat hilang, tidak tahu di mana. Di masa itu mereka tahu betul yang satu-satunya orang yang menghafal kitab Taurat adalah Nabi Allah Uzair. Nabi Allah Uzair alaihissalam, beliau hafal kitab Taurat secara utuh. Maka seluruhnya berkumpul meminta Nabi Uzair mendiktekan daripada kitab Taurat dari awal sampai akhir, dan mereka mencatat. Maka di saat itu Nabi Uzair mengiyakan permintaan masyarakat. Beliau pun mulai mendikte kitab Taurat dari awal sampai akhir. Karena ini kalam ilahi, kalamnya Allah. Allah Ta'ala mengutus malaikat. Di saat beliau mendiktekan itu kalam Allah, kitab Taurat, maka ada malaikat di atas berkumpul, sehingga seakan-akan ada awan hitam besar di atas kepala Nabi Uzair. Nah, rumor yang terjadi meyakini Uzair ini anak Tuhan tambah kuat lagi. Wah, ini dia betul anak Tuhan. Itu dia bisa hafal kitab Taurat. Kemudian ketika mendiktekan ada awan hitam besar, itu malaikat seluruhnya. Dan ini Nabi Uzair tidak tahu.
Rumor ini terjadi, Nabi Uzair alaihissalam tidak mengetahui. Akhirnya beliau dikte sampai selesai, ditulis itu Taurat secara utuh. Tidak lama beliau meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, maka orang-orang Yahudi Bani Israel menganggap beliau sebagai anak Tuhan. Dan itu Allah abadikan di dalam Al-Quran, bahwa orang-orang Yahudi mengatakan bahwa Uzair adalah anak Tuhan. Itu sedikit mukadimah daripada kajian kita. Nah, kita lanjut kepada kitab fikih sedikit lagi. Mudah-mudahan kita bisa mendapat keberkahan, istiqomah. Ya, apalagi sebentar lagi kita mau masuk bulan suci Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sampai ke bulan suci Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Qala muallif rahimahumullah wa ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala syuri'al istinja'i lil mubasharatil huril 'ain wa ghuslu kaffain li akli fi mawa'idil jannah wal madmadah li kalami rabbil alamin wal istinsyaq li rawahil jannah. Diriwayatkan dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ini Sayyidina Abdullah bin Abbas, beliau mendapatkan doa Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih anak-anak. Nabi doakan dalam hadis sahih Bukhari, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wilah. Ya Allah, berikanlah anak tersebut paham dengan agama dan ajarkan takwil. Jadi takwil ini bukan hal yang terlarang, karena Nabi mendoakan biar Ibnu Abbas paham takwil. Jadi takwil itu adalah satu metode lebih dalam dari tafsir. Lafaz ditafsirkan, tafsir kemudian dijelaskan secara makna zahir dan batin, namanya takwil. Maka takwil itu hal yang ada di dalam syariat. Bahkan beberapa sahabat ketika bermimpi meminta takwilan dari Nabi Muhammad SAW. Nabi mentakwil. Kemudian juga dalam surat Yusuf juga ada takwilan mimpi daripada Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi doakan, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wila. Ya Allah, berikan anak tersebut paham kepada agama dan ajarkan takwil. Dalam satu riwayat, wa 'allimhul Qur'an. Ajarkan anak tersebut Al-Qur'an. Nabi doakan. Ini doanya Nabi mustajab. Makanya dalam satu riwayat dalam kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran disusun oleh Imam Suyuti, ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas bertamu ke rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada Jibril duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jibril yang mengatakan, "Ya Rasulullah, ini yang masuk turjamanul Quran." Orang yang pandai menerjemahkan isi Al-Quran. Kemudian yang masuk ternyata Abdullah bin Abbas. Sayyidina Abdullah bin Abbas pernah ditanya di dalam kitabnya Syaraful Mu'abbad yang disusun oleh Syekh Yusuf Nabhani rahimahumullah. Ada riwayat tentang fadail Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Ditanya Sayyidina Abdullah bin Abbas, "Wahai Abdullah bin Abbas, engkau kan orang alim." Itu saking alimnya beliau, kalau mengajar itu satu hari penuh mata pelajaran berbeda. Muridnya disuruh kasih pengumuman, mana yang mengajar fikih, ayo masuk. Yang fikih keluar, mana yang sejarah, ganti masuk. Mana yang balaghah, masuk. Begitu. Satu ketika beliau masuk ke masjid mau mengajar, tiba-tiba belum mulai mengajar berhenti. Sudah kita libur. Ditanya heran kenapa tiba-tiba libur. Ditanya, beliau tidak jawab, nanti besok saja. Besok harinya baru ditanya, "Wahai guru, kenapa kemarin tiba-tiba libur? Ini murid sudah banyak antri." Beliau katakan, "Saya masuk masjid kaki kiri, lupa." Kan sunnah Nabi masuk masjid kaki kanan. Gak pantas saya mengajar kalau adab Nabi saya lupa. Makanya saya kasih libur. Itu. Jadi lupa masuk kaki. Kalau kita sudah tahu sudah kayak gini, ya, main masuk saja kaki kanan atau kaki kiri. Nah, beliau seperti itu. Jadi dibuat doa oleh Rasulullah SAW mendoakan ahli agama yang luar biasa dalam kitab Tarikh Baghdad disusun oleh Imam Khatib Al-Baghdadi. Tadi ditanya ya, Abdullah bin Abbas ditanya. Saking alim seperti itu diakui sebagai ulama us-sahabah. Imam Zahabi dalam kitab Siyaru A'lamin Nubala yang lahir 673 Hijriah meninggal 748 Hijriah itu memberikan gelar kepada beliau ulama us-sahabah. Ulamanya para sahabat. Bisa bayangkan ulama di zaman tersebut. Khairul qarni summa alladzina yalunahum summa alladzina yalunahum. Masa terbaik masaku kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya.
ulama sahabat. Ditanya sama beliau, kalau ilmunya engkau dengan Imam Ali, mana lebih alim? Ditanya pernah. Apa kata Sayyidina Abdullah bin Abbas? Ada di kitab namanya Syaraful Mu'abbad li Ali Muhammad. Kata beliau, kalau Imam Ali bin Abi Thalib bagaikan ilmu, beliau lautan dunia seluruhnya. Saya hanya tetesan daripada ilmunya. Bagaimana dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Garafan minad diyami aw rasfan minad diyami. Garafan minal bahri aw rashfan minad diyami. Imam Busiri membuat sifat, ya para nabi itu hanya ambil satu ceduk saja dari ilmunya Rasulullah, atau setetes dari seluruh curahan hujannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi, para rasul hanya ambil setetes dari ilmunya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dikatakan demikian. Nah, di dalam tarikh Baghdad, setelah Nabi doakan berikan ia paham agama, menjadi alim Al-Quran, menjadi paham tentang takwil, sebelum pergi Nabi bilang kepada ibunya, Ummu Fadl, ya Ummu Fadl, izhabi bi abi khulafa. Ini silakan bawa pulang bapak moyangnya para raja. Apa maksud hadis Nabi bapak moyangnya para raja? Karena ternyata Daulah Abbasiyah, ya, Daulah Abbasiyah memimpin dari tahun 132 sampai abad ke-6 Hijriah, itu seluruhnya keturunannya Abdullah bin Abbas. Harun ar-Rasyid, Maimun, Mansur, Al-Amin, Mutawakkil, Al-Wafiq Billah, dan seterusnya. Ini seluruhnya keturunan daripada Abdullah bin Abbas. Makanya namanya Daulah itu Abbasiyah, nisbat kepada nama beliau. Imam Suyuti menghitung kurang lebih ada 30 lebih raja, seluruhnya dari anak keturunannya daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Lihat, Nabi Muhammad SAW sudah tahu dari kecil. Silakan pergi, ini bapak moyangnya para raja. Seluruh raja-raja ini nanti punya nasab kembali ke beliau. Luar biasa sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini Abdullah bin Abbas mengatakan, masih bab wudu, syar'ul istinja lil mubasyaratil huril ain. Kenapa kita kalau wudu, sebelum wudu itu yang diperhatikan pertama kali adalah istinja, cebok yang benar. Tujuannya ketika kita cebok dengan benar adalah limubasyaratil huril ain. Nanti di surga bisa menyentuh bidadari yang suci bersih. Insyaallah. Kayaknya istinja dibersihkan betul-betul. Ya. Tapi bidadari yang paling cantik istri di surga. Iya. Kalau enggak kemarah lagi. Ada yang bilang ya cemburu nih. Punya bidadari di surga. Wa ghuslu kaffain li akli. Kenapa wudu cuci tangan? Beliau katakan agar siap-siap tangan ini bersih, bisa memakan makanan-makanan yang disediakan di dalam surga. Wal madmadah. Kenapa disyariatkan wudu kumur-kumur? Li kalami rabbil alamin. Agar mempersiapkan mulut ini bersih, nanti ketika masuk ke dalam surga bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu nikmat yang paling tertinggi dalam surga. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Wujuhi yauma idzin nadhirah ila rabbiha nazirah. Wajah mereka berseri-seri. Siapa wajah mereka? Wajah penghuni surga. Kapan mereka wajahnya berseri-seri bahagia? Di saat mereka memandang Allah. Itu nikmat yang paling terbesar. Bisa melihat Allahu Jalla Jalaluh, azamatuh. Kemudian dikatakan lagi wal istinsyaq. Kenapa ketika wudu, air wudu disuruh hisap air ke dalam hidung? Istinsyaq li rawahil jannah, biar ini dipersiapkan hidung bersih, nanti bisa mencium aroma wangi di surga. Ada hadis menarik. Kitabnya Imam Zawzi Al-Qayyim, namanya At-Tibbun Nabawi, kedokteran Nabi nama kitabnya. Ada bab khusus namanya bab bab kayu gahru. Bab kayu gahru. Ini hadis dalam kitab Imam Zawzi Al-Qayyim. Jadi ada orang datang ke rumahnya Sayyidina Abdullah bin Umar, anaknya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu arda. Di saat masuk lagi bakar kayu gahru.
Kemudian dia katakan, "Ya Ibnu Umar, ini apa?" "Oh, ini kayu gahru, wangi-wangian." "Apakah ini Nabi lakukan?" "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yastajmiru bil alwa." Dulu waktu Nabi masih hidup, Nabi sering ini bakar kayu gahru, kemudian mengibas-ibaskan asap gahrunya ke tubuh beliau. Ini dalam kitab Tibun Nabawi, babnya namanya bab bab kayu gahru. Yang luar biasanya lagi, dalam kitab Qasasul Anbiya Ibn Katsir mengatakan, kayu gahru ini berasal daripada pohon yang ada di dalam surga. Waktu Nabi Adam turun ke dunia, itu ada memegang batang pohon dari surga. Nah, batang pohon itu kan jatuh di India, tersebar. Maka tumbuh itu wangi-wangian dari pohon gaharu. Itu menurut Ibnu Katsir. Di dalam kitab Fathul Bari disusun oleh Al-Imam Ahmad bin Ali Ibnu Hajar Al-Asqalani, sarahnya Sahih Al-Bukhari, mengatakan nanti di dalam surga ada satu waktu khusus, ya, penghuni surga berkumpul di satu taman yang sangat indah, kemudian di tengah-tengahnya dibakarkan kayu gahru yang wangi. Masya Allah. Satu riwayat mengatakan fi raudatin yuhbarun, di dalam Al-Quran fi raudatin yuhbarun. Penghuni surga punya waktu selain duduk kemudian dibakarkan kayu gahru yang wangi-wangian tersebut, mereka juga diberikan waktu istimewa oleh Allah berkumpul di satu taman yang sangat indah. Yuhbarun, diberikan kenikmatan. Bisa dilihat di tafsirnya Ibn Katsir. Apa kenikmatan tersebut? Sima'ul agani, mereka mendengarkan nyanyian-nyanyian Islami, nasyid, mungkin salawat Rasul, mungkin saja. Karena disebutkan sima'ul agani, duduk di taman tersebut sambil bakar gahru, seluruhnya penghuni surga, kemudian mendengarkan agani, nyanyian-nyanyian Islami tanpa alat musik, nasyid dan seterusnya. Itu di dalam tafsir Ibn Katsir disebutkan demikian. Maka ini luar biasa. Kita kasih tuntas ini. Kemudian ghuslu wajhi li nazril wajhil karim, mencuci wajah untuk memandang wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Kita mempersiapkan ini wajah bersih dengan air wudu untuk bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa ghuslu yadain ilal mirfaqain, dan mencuci kedua tangan sampai ke sikut. Lisiwar, subhanallah, lisiwar, untuk mempersiapkan tangan kita dipakaikan gelang-gelang emas, permata di dalam surga. Jadi di surga itu laki-laki boleh pakai gelang. Jadi sesuatu yang dilarang di dunia bagi laki-laki atau bagi perempuan itu diperbolehkan di surga. Seperti apa? Minum khamar. Khamar di dunia haram. Itu rohikul makhtum, itu artinya khamar yang dilak. Iya, khamar itu minuman surga, tapi tidak ada mabuk. Rasanya jauh berbeda, lebih enak. Namanya nahrul khamr, sungai khamar. Nama minumannya rohikul makhtum. Rohikul makhtum. Kemudian pakaian sutra, laki-laki diharamkan pakai. Man labisal harira fid dunya lan yalbasa fil jannah, kata Nabi. Laki-laki yang pakai pakaian sutra di dunia, dia tidak akan pakai pakaian sutra di surga. Di surga halal pakai pakaian sutra. Nah, ini gelang. Dan juga di dalam kitab Ithafus Sadatil Muttaqin, sarahnya Ihya Ulumuddin, disusun oleh Syahid Muhammad Murtada Az-Zabidi, mengatakan penghuni surga memakai pakaian berwarna hijau. Kenapa warna hijau? Karena kesukaan warnanya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah paling suka warna dua, putih sama hijau. Makanya Nabi perintahkan ilbathu min thiyabikum bayada fa innahu khairu thiyabikum. Pakailah kalian pakaian warna putih, itu pakaian terbaik kalian. Wa kaffinu mautakum fiha, dan kafani orang wafat kalian dengan kain putih. Ini hadis Rasul SAW. Dalam satu riwayat Nabi katakan, idza tawaitum thiyabakum fadhkuru ismallahi alaihi. Kalau kalian lagi lipat baju, sebutkan nama Allah. Bukan hanya pakai baca bismillah, bukan hanya membuka baju, ya, apa berdoa? La ilaha illahu bismillahilladzi la ilaha illahu. Ini dalam kitab Tadhkirun Nas, Habib Ahmad bin Hasan Attas mengatakan,
Kalau kita baca doa itu ketika buka baju, itu sitrun lahu fima bainahu wa baina syaitan. Menjadi pelindung darinya, penutup sehingga jin tidak bisa melihat aurat kita. Beliau katakan anak perempuan lebih harus mengucapkan ini sehingga tidak dilihat auratnya oleh bangsa jin. Kalau sudah baca doa itu, tertutup auratnya. Tertutup, tidak bisa dilihat oleh bangsa jin. Nah, ternyata melipat pakaian, ini hadis dalam kitab Nihayatuz Zain disusun oleh Syekh Nawawi Al-Bantini. Nabi katakan, "Idza tawaitum thiyabakum," apabila kalian melipat baju kalian, fadhkurusmallah 'alaiha, bacalah nama Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Kalau tidak baca, la'alla talbasahal jinnu bil-laili wa antum bin-nahar fatubla sari'ah, kata Nabi. Kalau tidak baca lipatan baju itu dilipat. Nah, ini yang laundry nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Cuma kalau bajunya banyak ya, tapi pahalanya besar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Jadi zikir, jadi pahala. Ini Nabi yang katakan sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, kalau lipat baju gak baca bismillah, la'alla talbasahal jinnu bilail. Nanti jin pakai di malam hari. Makanya baju yang cepat rusak itu orangnya ini pakai gak baca doa, buka tidak baca doa, lipat tidak baca doa. Tidak tahunya cepat rusak. Kenapa? Karena ada yang pakai. Baju ini baru beli kok sudah jadi kusam begini. Oh, itu mungkin saja seperti itu. Karena Nabi katakan, kalau tidak baca bismillahirrahmanirrahim, la'alla talbasahal jin. Jin pakai bil laili, di malam hari. Wa antum bin nahar, dan engkau susul lagi pakai di siang hari. Fatubla sari'ah, maka baju cepat rusak, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ya, baju di surga demikian warna hijau menurut Al-Imam Syekh Muhammad Murtada Az-Zabidi rahimahullah. Terakhir itu tadi gelang, cuci tangan sampai sini memakai gelang yang ada di surga. Wa masurasilitaj wal iklil. Kemudian kita disuruh mengusap kepala ketika berwudu. Tujuannya agar kepala ini bersih, dipersiapkan nanti di dalam surga memakai mahkota yang ada dalam surga. Taj wal iklil. Allah. Wa masul uzunain lissima'i kalami rabb. Dan kita diperintahkan mencuci telinga kita. Disunahkan. Kalau Ahmad bin Hanbal wajib. Al-uzunani minal wajhi. Beliau katakan hadis dua telinga termasuk wajah. Imam Syafi'i mengatakan sunnah. Kenapa dicuci ini telinga? Dipersiapkan telinga ini untuk mendengar kalamnya Allah Subhanahu wa taala di surga. Wa ghuslu rijlain ilal masyi fil jannah. Dan kenapa disunnahkan dan diperintahkan kita mencuci kaki? Ya, diwajibkan kita mencuci kaki ketika berwudu agar kaki ini bersih, dipersiapkan untuk bisa jalan-jalan di dalam surga. Karena surga tempatnya bersih. Kata Nabi, innal jannatu tahirah. Sesungguhnya surga itu bersih. Innal jannata la tadkhuluha illa nadhif. Sesungguhnya surga tidak ada yang masuk ke dalamnya kecuali orang-orang yang bersih. Insyaallah bisa bersih zahir wal batin. Seperti doanya Nabi, Allahumma ij'al sarirati khairan min alaniyati waj'al alaniyati salihatan. Ya Allah, doanya Nabi, jadikanlah yang di dalam ini lebih baik daripada yang nampak. Maksudnya hati ini lebih baik daripada yang kelihatan. Dan jadikan yang kelihatan adalah baik. Mudah-mudahan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita, dosa kedua orang tua kita, dan dimasukkan kita ke dalam surganya Allah Ta'ala bighairi hisab. Allahumma jam'ana hadza jam'a marhuma wa tafarraqana min ba'di tafarraqa ma'suma wa la taj'al minna wa la minna syaqiya wa la mahruma. Allahumma nadhih qulubana an ta'alluqi biman dunak waj'alna min qaumin tuhibbuhum wa yuhibbunak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam wa lafu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.